Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat ya, sehingga dapat mengikuti pembelajaran ibu hari ini dengan baik. Bagi teman kalian yang hari ini tidak masuk dikarenakan sakit, mari kita doakan agar teman kita bisa sembuh seperti sedia kala lagi sehingga dapat mengikuti pembelajaran. Kemudian pada pagi hari ini, apakah kalian masih mengingat materi yang ibu sampaikan kemarin? Hayo, siapa yang sudah mulai lupa? Apa kira-kira materi minggu kemarin? Iya benar, tentang penyakit hati seperti nifak. Kalian jangan sampai melupakan ya materi-materi yang pernah ibu sampaikan sebelumnya, karena nanti akan diujikan di akhir semester. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Amin. Apakah kalian sudah siap mendengarkan materi pembelajaran dari ibu pada hari ini? Kalau belum siap, ibu tunggu sampai kalian siap. Tapi jangan lama-lama ya, keburu jamnya habis. Oh, sudah siap? Ya udah, ibu mulai ya. Siapkan kertas dan bolpennya terlebih dahulu, dan siapkan telinga, hati, dan niat kalian untuk menuntut ilmu karena Allah, agar ilmu yang kalian dapatkan di hari ini menjadi berkah dunia dan akhirat. Amin, amin. Sudah siap? Ya sudah, mari kita mulai. Siapa yang tahu hari ini ibu akan menyampaikan materi tentang apa? Kurang tahu. Hari ini ibu akan menyampaikan materi tentang suri teladan tokoh Islam di Indonesia. Tapi siapa ya kira-kira tokohnya? Ada yang bisa menebak? Gak tahu. Ya sudah, ibu kasih tahu. Ibu akan menyampaikan keteladanan dari pendiri NU. Pasti kalian tahu ya. Iya benar, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Siapa yang di sini tahu nama lengkapnya Kiai Hasyim? Kiai Hasyim itu nama lengkap? Oh, iya juga sih. Namun Kiai Haji Hasyim Asy'ari namanya ialah Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim bin Abdul Rahman bin Abdillah bin Abdul Aziz bin Abdullah Fatah bin Maulana Ishaq, atau kerap dipanggil dengan Kiai Hasyim. Beliau lahir pada tanggal 14 Februari 1871 atau 24 Zulqa'dah 1287. Kira-kira beliau lahir di mana ya? Ada yang tahu? Beliau ini lahir di Desa Gedang, Tambakrejo, Jombang, Jawa Timur. Beliau lahir di pesantren milik kakek dari pihak ibunya, yakni Kiai Usman, yang didirikan pada akhir abad ke-19. Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah terlihat tanda-tanda kecerdasannya dan ketokohannya sejak kecil. Di usianya yang menginjak 13 tahun, beliau sudah menggantikan atau menjadi guru pengganti yang mengajar santri-santrinya yang usianya bahkan lebih tua daripada beliau. Kemudian saat usianya menginjak 15 tahun, beliau sudah mulai mengembara menuntut ilmu, di mana dimulai dari pesantren Wonokoyo, Probolinggo, pesantren Langitan, Tuban, kemudian ke pesantren Trenggilis,
Semarang, Kademangan, dan di Madura. Di Madura ini letaknya di Bangkalan dan diasuh oleh kiai yang sangat terkenal, yakni Kiai Khalil Al-Bangkalani. Kemudian pada tahun 1891 beliau pindah ke pesantren Siwalan Sidoarjo yang di bawah asuhan Kiai Yakub. Pada usia 21 tahun, Kiai Hashim menikah dengan putri Kiai Yakub, yakni Nyai Nafisah. Kemudian beliau dan istrinya pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Setelah 7 bulan menetap di Mekah, beliau pulang ke Indonesia karena istrinya setelah melahirkan 40 hari kemudian beliau meninggal dan disusul oleh putranya yang baru berusia 2 bulan yang bernama Abdullah juga meninggal dunia. Pada tahun 1893 beliau kembali ke Mekah dan menetap di sana selama 7 tahun. Dan beliau belajar kepada guru di sana. Pada saat di Mekah, Kiai Hashim berguru kepada beberapa syekh. Di antaranya ialah Syekh Mahfud Termas, Syekh Mahmud Khatib Al-Minangkabawi, dan Imam Nawawi Al-Bantani. Selain belajar, beliau di sana juga mengajar. Beberapa murid beliau ialah Kiai Wahid Hasbullah atau pendiri pesantren Tambak Beras Jombang, Kiai Asnawi Kudus, Kiai Dahlan Kudus, Kiai Bisri Syansuri dari pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang, dan Kiai Soleh dari Tayu. Pada tahun 1899, Kiai Hashim pulang ke Indonesia dan mengajar di pondok pesantren milik kakeknya yakni Kiai Usman. Lalu beliau mengajar di pesantren Kemuning Kediri milik mertuanya. Lalu beliau mendirikan pesantren di Cukir Jombang yang dikenal dengan pesantren Tebu Ireng. Beliau selain dikenal sebagai kiai, beliau adalah seorang petani dan pedagang yang sukses, di mana hasil pertanian dan perdagangannya beliau gunakan untuk menafkahi keluarganya dan untuk membiayai pondok pesantren yang beliau asuh. Kiai Haji Hashim Asy'ari wafat pada tanggal 25 Juli tahun 1947 dan meninggalkan putra-putri tercintanya yakni Hannah, Khairiyah, Ummu Abdul Haq, Abdul Wahid, Abdul Khaliq, Abdul Karim, Ubaidillah, Khadijah, Masrurah, Fatimah, Muhammad Yusuf, Muhammad Yakub, dan Abdul Qadir. Banyak sekali karya-karya yang Kiai Haji Hashim Asy'ari tinggalkan. Di antaranya adalah At-Tibyan fi An-Nahyi dan Muqaddimah Al-Qunun. Lebih lengkapnya anak-anak bisa cari sendiri ya, karya atau kitab-kitab karangan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, setelah anak-anak mengetahui biografi dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, sekarang ibu akan menjelaskan tentang sikap atau sifat yang dapat kita teladani dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Yang pertama adalah berkhidmah kepada guru. Anak-anak tahu tidak apa arti khidmah? Melayani, benar. Apalagi? Menghormati, iya. Ada lagi? Kurang tahu. Berkhidmah itu sikap sopan santun, melayani, dan kita itu takdim atau tawaduk kepada guru kita dan mengabdi kepada guru kita. Nah, sikap khidmah dari Kiai Hashim kepada gurunya
Ada beberapa cerita ya, di antaranya yang akan ibu ceritakan ialah ketika Kiai Hashim berkhidmah kepada Kiai Khalil. Suatu hari Kiai Khalil nampak murung dan sedih. Nah, Kiai Hashim pun akhirnya mengutarakan kepada Kiai Khalil, "Mengapa wahai guruku engkau terlihat sedih?" Kemudian Kiai Khalil bercerita bahwa dirinya kehilangan cincin dari istrinya. Cincin itu jatuh ke dalam WC. Nah, Kiai Hashim pun memberikan solusi atau memberikan saran. Bagaimana kalau memberikan cincin yang baru atau membeli cincin yang baru untuk istrinya? Namun Kiai Khalil mengatakan bahwa cincin itu adalah milik istrinya, jadi mau bagaimanapun harus kembali dengan cincin yang tadi. Karena merasa bahwa guru besarnya itu sedang sedih, sehingga Kiai Hashim pun mencoba menawarkan bantuannya untuk mengambil cincin yang di dalam WC tadi. Kemudian Kiai Khalil pun mengizinkannya. Kiai Hashim pun mulai mencari cincin yang ada di dalam WC itu dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Beliau berusaha dan akhirnya beliau bisa menemukan cincin tadi. Kemudian memberikannya kepada Kiai Khalil. Sejak kejadian itu, Kiai Hashim dan Kiai Khalil menjadi sangat dekat, baik saat menjadi santri maupun setelah Kiai Hashim menjadi tokoh agama. Bahkan Kiai Hashim diberikan tongkat ketika Kiai Hashim ingin mendirikan Nahdlatul Ulama. Yang kedua ialah berkhidmah kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kiai Hashim mengatakan bahwa Hindia Belanda ialah Darussalam karena memperbolehkan kita untuk menjalankan syariat Islam. Namun ketika mendirikan negara, beliau memfatwakan pada tanggal 17 September 1945 yang berbunyi, hukumnya memerangi orang kafir yang merintangi kita dalam mendirikan negara ialah fardu ain bagi orang yang mungkin meskipun dia fakir. Yang kedua adalah hukumnya mati syahid bagi orang yang melawan nikah beserta komplotannya, dan hukumnya orang yang memecah persatuan kita ialah wajib dibunuh. Sehingga dari sini dapat kita lihat perjuangan Kiai Hashim untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia ini sangat besar. Jadi peran-peran ulama pada zaman dulu juga sangat berpengaruh untuk membangkitkan semangat juang para pribumi Indonesia untuk memerdekakan bangsa Indonesia sendiri. Sehingga beliau memfatwakan hal tersebut, dan beliau juga mengatakan revolusi jihad. Untuk revolusi jihadnya anak-anak bisa cari sendiri ya, dibaca-baca. Yang ketiga adalah karakter pesantren yang kebangsaan. Yang pertama, di pesantren ini diajarkan untuk sikap mandiri, di mana bukan hanya yang diajarkan itu tentang politik dan ekonomi. Di sini juga diajarkan tentang kebudayaan dan pengetahuan, di mana bangsa Indonesia ini memiliki pengetahuan sendiri. Jadi santrinya itu diajarkan untuk tahu dan berilmu tentang apa itu budaya dan pengetahuan yang dimiliki oleh bangsa ini, sehingga para siswa jadi merasa bangga terhadap apa yang dimiliki banyak keanekaragaman oleh bangsa ini. Nah, untuk ajarannya itu berasal dari dasar-dasar kehidupan pertama kali Islam dibawa ke Indonesia, dan beberapa mengadopsi dari kisah Hindia Belanda yang dijadikan di kisah pewayangan dan lain sebagainya. Intinya pesantren ini tuh mencetak generasinya itu untuk lebih bangga dan mempelajari ilmu yang ada di Indonesia ini. Yang kedua, di pesantren ini diajarkan untuk berteman dengan siapapun tanpa membeda-bedakan warna kulit,
ras, dan sebagainya. Sehingga ketika terjadi konflik di antara mereka, mereka dapat menyelesaikannya tanpa membawa-bawa latar belakang mereka. Dalam Islam juga diajarkan bahwa manusia itu semuanya sama, yang membedakan adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pengetahuan yang kita peroleh itu dimanfaatkan untuk mengabdi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ketika kita keluar dari pesantren, setelah kita mengetahui ilmu ini dan ilmu itu, kita bisa membagikannya kepada masyarakat terdekat kita agar dapat membantu kemajuan dari negara Republik Indonesia ini. Yang keempat adalah karena berhubungan dengan negara-negara lain, sehingga pesantren juga mengajarkan caranya bersiasat ataupun melakukan perdagangan dengan wilayah lain. Yang terakhir adalah mengajarkan agar kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Selain memanfaatkan, kita harus juga menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita. Jika bukan kita yang menjaga, lalu siapa lagi? Kemudian jika bukan kita yang memanfaatkan hasil bumi di Indonesia ini, lalu siapa lagi? Kita pastinya tidak ingin dijajah lagi kan? Oleh karena itu, kita harus menjaga dan merawat hasil sumber daya yang kita punya agar bermanfaat bagi kemajuan negara kita ini. Nah, anak-anakku sekalian, kalian sudah mengetahui biografi bagaimana Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau menuntut ilmu, karya-karyanya, dan kisah-kisah keteladanannya seperti berkhidmat kepada guru, berkhidmat kepada NKRI, dan membangun pesantren yang bercorak NKRI atau berkebangsaan. Sehingga semoga kalian dapat mengambil nilai-nilai yang baik dari tokoh Islam di Indonesia ini. Kita sebagai masyarakat muslim dan sebagai orang Indonesia, kita harus menjadi generasi yang dapat melanjutkan tekad dan perjuangan para tokoh-tokoh terdahulu untuk mengembangkan negara Republik Indonesia ini. Oleh karena itu, mari kita berdoa semoga kita dapat mengemban apa yang mereka lakukan sebelumnya dan kita dapat melanjutkan perjuangan mereka. Anak-anakku sekalian, materi yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini dicukupkan sekian. Sebelumnya, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya, kelihatannya kalian sudah paham semua. Nah, nanti di minggu depan Ibu akan bertanya lagi atau mereview apakah kalian masih ingat materi pembelajaran yang Ibu sampaikan pada hari ini atau tidak. Jangan lupa dibaca kembali ya materi yang telah Ibu berikan. Kan kalian sudah mencatat juga. Sekian pembelajaran dari Ibu Ulfa yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Ibu tutup pertemuan pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.